sesi 6. Oke, kita akan memasukin pilihan strategi yang akan kita gunakan untuk perusahaan yang akan kita bangun. Strategi ini berasal dari chapter 2 dan chapter 3, external analysis dan internal analysis, opportunity threat dan strength and weakness. Jadi dari opportunity threat and strength and weakness nanti kita akan membuat strategi yang sesuai. Oke, kita masih menggunakan contoh pesan parkir untuk menjelaskan strategi yang akan dipilih. Silakan Pak Pravira. Baik Pak, terima kasih. Pada sesi 6 ini kita akan bicarakan tentang strategi, di mana strategi yang dipakai adalah dengan input stage, yaitu external factor evaluation, lalu ada IFA, internal factor evaluation, dan CPM. Untuk matching stage-nya nanti ada SWOT dan IE matrix, dan untuk decision stage-nya kami menggunakan QSPM. Seperti biasa, dimulai dengan rangka kerja yang akan menjelaskan bagaimana tim ini bab ini berjalan, lalu dibuat strategi jangka panjang, di mana dalam strategi jangka panjang itu terdapatlah jangka pendeknya perusahaan ini mau berjalan seperti apa, lalu jangka menengah berjalan seperti apa, dan jangka panjang akan seperti apa. Nah, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang itu harus dibagi targetnya untuk berapa tahun. Jadi jangka pendek 1 sampai berapa tahun, jangka panjang berapa sampai berapa tahun. Kita masuk ke input stage, yaitu external factor evaluation. Di sini diambil dari bab 2, di mana data-data dari bab 2 itu opportunity dan threats, dibeli, rating, dan bobot. Bobotnya harus dihitung dijumlahkan maksimal 1. Lalu ratingnya adalah 1 sampai 4. 1 sampai 4. Nah, untuk external factor evaluation itu bisa saja di opportunities ada angka 1 atau di threat ada angka 1. Karena memang diperbolehkan. Jadi nanti weight-nya dikali dengan rating akan ketemu weight score. Nah, setelah semuanya dijumlahkan, dikalikan, nanti akan ketemu angka totalnya. Weight score total berapa? Misalnya di sini pesan parkir ketemunya adalah 3.03. Nah, angka ini menunjukkan respon. Di mana kalau 0 perusahaan tidak melakukan respon, dengan 4 adalah perusahaan sudah baik melakukan respon. Di mana angka 3.03 ini kami anggap perusahaan sudah cukup baik dalam melakukan respon terhadap external factor. Lalu untuk internal factor evaluation ini diambil dari bab 3, di mana sama angkanya weight dan rating nanti dijumlahkan. Di sini pesan parkir mendapatkan angka 2.85, yaitu berarti kekuatan internalnya sudah cukup untuk internal factor evaluation. Pada input stage berikutnya adalah competitive profile matrix, atau suatu tools yang digunakan untuk mengenali dan melakukan analisis kelemahan dan kekuatan kompetitor utama. Di sini kami coba bandingkan antara pesan parkir dengan 2 kompetitor, yaitu cari parkir dan secure parking. Di mana kami bandingkan di critical success factor. Nah, yang pertama adalah biaya booking parkir atau jasa valetnya akan diberikan bobot terhadap masing-masing critical factor, lalu masing-masing akan diberikan rating untuk setiap perusahaannya. Nanti jumlah totalnya akan dibandingkan. Di sini bisa dilihat cari parkir itu total skor adalah 191, secure parking itu 1.17, sedangkan pesan parkir adalah 3.53. Kenapa dia bisa tinggi pesan parkir? Karena ternyata biaya booking parkir jasa atau jasa valetnya murah. Pengingat lokasi parkirnya ada, di tempat lain nggak ada.
struknya elektronik, dan ada beberapa yang cukup bagus di seperti pemilihan lokasi parkir. Dia bisa memilih lokasi parkir, terus ada kemudahan pembayaran. Berikutnya kita masuk matching stage. Nah, matching stage ini adalah pembandingan dengan SWOT analysis. Di sini kita akan menggabungkan antara opportunity dan threat dengan strength dan weakness. Jadi strategi apa yang dilakukan bila opportunity bergesekan dengan strength atau threat bergesekan dengan strength. Lalu bagaimana bila weakness bergesekan dengan opportunity atau weakness dengan threat. Nah, seperti dari ini bisa kita simpulkan ada beberapa strategi yang sudah dapat disimpulkan dari beberapa pertemuan antara strength dan weakness maupun opportunity dan threat. Dari semua strategi ini harus dipilih 2 strategi yang saling berlawanan. Gunanya apa? Supaya kita bisa memilih strategi yang tepat untuk menjalankan bisnis ini. Nah, dari seluruh strategi yang didapatkan dari analisa SWOT ini, pesan parkir memilih 2, yaitu mengajak pemilik toko atau tenan menjadi mitra, dan yang kedua adalah membuat fitur sewa aplikasi. Jadi aplikasi disewain aja pemain konvensional sekarang, jadi kita nggak usah bikin perusahaan yang bergerak di parkir, tapi penyewaan aplikasi. Kami melihat 2 strategi ini sangat berlawanan, sehingga kami memilih ini. Berikutnya yang dilakukan untuk matching state adalah external matrix. Nah, di sini dapat dilihat internal external matrix itu didapatkan dari angka EV dan angka IV. Jadi nanti kuadrannya itu ada 9, di mana kuadran 1, 2, dan 4 adalah grow and build, 7, 5, dan 3 adalah hold and maintain, terus untuk 6, 8, dan 9 adalah harvest and restitute. Nah, kalau dilihat dari angka rata-rata IV dan rata-rata EV, maka pesan parkir berada di kuadran 2, yaitu di grow and build, sehingga strategi yang diambil adalah pengembangan produk dan penetrasi pasar sesuai dengan strategi grow and build. Nah, berikutnya adalah decision stage yang kita gunakan adalah quantitative strategic planning. Apa sih decision stage ini? Ini adalah untuk memutuskan strategi yang akan digunakan dari 2 strategi yang menarik. Nah, kalau kita balik ke SWOT tadi, dari SWOT tadi kan kami mengambil 2 strategi yang saling berlawanan, yaitu menjadikan toko atau tenan sebagai mitra, satu lagi membuat fitur sewa aplikasi. Nah, kedua strategi ini dibandingkan. Bandingannya gimana? Dari opportunity, threat, strength, dan weakness. Nah, angka-angka ini kan sudah ada bobotnya, total 1 gitu ya. Nanti akan diberikan nilai, nanti nilainya dikalikan. Nah, nilainya itu yang berhubungan dengan strateginya. Jadi kalau yang tidak berhubungan dengan strategi tidak perlu diberi nilai. Nah, nanti nilai dari total nilainya itu dibandingkan mana yang tertinggi. Di sini dapat dilihat yang menjadikan toko dan tenan sebagai mitra itu nilainya total 4.14 dan membuat fitur sewa aplikasi itu 3.31. Jadi pesan parkir akan menjalankan strategi menjadikan toko dan tenan sebagai mitra. Baik Pak, itu aja yang bisa saya sampaikan. Oke, jadi kalau kita ngomong tentang internal analysis, itu strategi input itu dari eksternal dan internal analisis. Jadi kalau eksternal dan internal analisis salah, maka strateginya juga akan salah ya. Oke, ada pertanyaan? Ayo, kalau belum nggak ada, saya akan sedikit menjelaskan mengenai QSPM ya. Coba ke QSPM. Oke, ini ada 2 strategi ya, 2 alternatif strategi ini. Yang pertama adalah menjadi tinen.
menjadikan Tinen sebagai mitra, dan yang kedua adalah membuat fitur sewa aplikasi. Oke, ini pertanyaannya adalah item ini menjadikan Tinen sebagai mitra dan membuat fitur sewa aplikasi itu dari mana sih asalnya? Asal dari kedua item ini adalah dari SWOT. Coba ke SWOT. Jadi bukan dari langit ya, dari SWOT. Dari SWOT ini kita breakdown dari strategi di sini, strategi di sini, strategi di sini, strategi di sini. Kemudian kita pilah mana yang mirip, kita kelompokkan menjadi alternatif strategi 1. Kemudian yang mirip lagi tapi kutubnya beda, kita jadikan alternatif strategi 2. Oke, dari kedua atau ketiga alternatif strategi itu, kemudian kita pilih dengan QSPM. Jadi gitu ya. Satu, pilihannya bisa dari sini. Yang kedua, pilihan kedua adalah dari IE Metric. Coba lihat. IE Metric. Nah, bisa dari item di sini. Misalkan ini yang menjadi pilihan itu adalah di kuadran 2 ya. Kuadran 2. Kuadran 2 itu apa sih? Grow and build, Pak. Grow and build. Grow and build itu ada pengembangan produk dan penetrasi pasar. Ini kan pengembangan produk dan penetrasi pasar itu dua hal yang berbeda. Sebagai perusahaan, resource-nya terbatas. Kita harus memilih dua hal itu. Nah, pilihan dua hal itu bisa dilakukan melalui QSPM. Jadi gitu, QSPM adalah alat atau tool yang digunakan untuk memilih strategi yang akan kita gunakan. Terima kasih.